Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Rifki Mulyawan MKOM dan juga rekan-rekan mahasiswa saya. Di sini kami dari kelompok Big Four ingin mempresentasikan proyek mini kami yang berjudul HydroTrack, Sistem Monitoring Hidrasi Berbasis PWA. Yaitu di sini ada slogan yaitu Track Your Hydration, Elevate Your Health. Baik, proyek ini kami rancang untuk menjawab kebutuhan kesehatan preventif melalui pendekatan teknologi web modern yang cepat dan juga terukur. Next, di sini kami ada beberapa agenda presentasi. Yang pertama itu ada prototype terpilih dan juga justifikasi, analisis SDLC komprehensif, lalu selanjutnya potensi komersialisasi, manajemen tim kolaborasi, dan juga etika profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanusi dari kelompok aplikasi HydroTrack. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua slide, yaitu yang pertama adalah prototipe terpilih yang kami beri nama HydroTrack, yang dimana aplikasi ini berfokus kepada kesehatan dan pengingat minum. Alasan kami memilih HydroTrack yang pertama itu adalah high performance, karena menggunakan Fight untuk waktu build instan dan HMR atau hot module replacement. Terus yang kedua adalah scalability, yang dibangun dengan React 18 dan TypeScript untuk keamanan tipe data dan type safety pada algoritma. Jadi untuk tipe data dari aplikasi ini adalah menggunakan type safety yang berlaku pada algoritma prototipe yang kami buat. Jadi kami pastikan aplikasi yang kami buat ini sudah aman. Dari user experience atau UX, komponen Redux UI ini memastikan aksesibilitas dan responsivitas yang tinggi. Jadi pengguna itu lebih enak memahami user experience-nya karena kami udah memakai komponen Redux UI. Problem statement dan solusi. Dari yang pertama adalah target user. Target user dari kami ini adalah individu atau orang dengan mobilitas tinggi yang berfokus pada gaya hidup sehat. Contohnya, yang pertama yaitu kami ini adalah mahasiswa, pekerja kantoran, dan pegiat olahraga. Yang mana kami lebih memfokuskan kepada pegiat olahraga karena kan aplikasi ini untuk mengingatkan minum ya. Yang kedua adalah pain point. Pain point ini adalah saat ini target user mengalami kesulitan mengetahui volume air yang tepat bagi tubuh mereka dan sering lupa. Yang kedua atau slide selanjutnya adalah problem statement and solusi. Masalah dan solusi. Dari target user, kami berfokus kepada individu yang mobilitasnya tinggi, yang fokus pada gaya hidup sehat. Contohnya mahasiswa, pekerja kantoran, dan pegiat olahraga. Yang lebih khususnya kan pegiat olahraga karena mengingat aplikasi HydroTrack ini mengingat aplikasi minum. Jadi lebih fokus kepada pegiat olahraga. Cuman tidak menutup kemungkinan mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun dosen juga bisa memakai. Pain point. Saat ini target user mengalami kesulitan mengetahui volume air yang tepat bagi tubuh mereka dan sering lupa mencatat asupan harian yang menyebabkan dehidrasi tak terdeteksi, penurunan fungsi kognitif atau fokus, dan kelelahan fisik. Jadi dari masalah ini kami menciptakan atau membuat prototipe HydroTrack di mana orang-orang tidak akan lagi lupa minum air yang menyebabkan dehidrasi. Contoh nyata, seorang mahasiswa IT sering duduk coding selama 6 jam berturut-turut tanpa minum, lalu mengalami sakit kepala dan brain fog saat deadline tugas karena tidak ada sistem pengingat yang personal. Jadi sistem HydroTrack ini sangat efisien untuk dikhususkan lagi mahasiswa IT. Nah, untuk solusi kami, jadi kami membuat solusi yang bernama HydroTrack.
Aplikasi kami ini menyelesaikannya dengan cara mengkalkulasi atau menghitung kebutuhan air secara otomatis berdasarkan parameter biologis, mulai dari berat badan, dan menyediakan visualisasi progres harian yang instan via web atau PWA. Nah, misalnya nih, berat badan si A itu ada 80. Aktivitas dia suka lari. Maka kebutuhan air itu otomatis terkalkulasi. Setiap individu berbeda-beda. Yang kedua adalah Unique Value Proposition, UVP. Berbeda dengan aplikasi pengingat biasa yang hanya mengandalkan alarm atau pengingat notifikasi aja, produk kami ini juga menggabungkan pendekatan data saintifik atau kalkulator hidrasi dengan teknologi web modern PWA yang ringan tanpa perlu instalasi berat. Itu adalah keunggulan dari aplikasi atau prototipe HydroTrack ini. Nah, terus kita ada keunggulan kompetitif yang tidak menutup kemungkinan ya. Semua aplikasi juga punya keunggulan masing-masing. Dari segi aspek HydroTrack yang prototipe kami, keunggulannya adalah water instan tanpa install. Dari segi privasi, data milik user sepenuhnya. Pendekatannya adalah personalisasi, berat, dan aktivitas. Dari UI UX modern dan bersih, artinya yang terbaru. Nah, terus ada dari water drink reminder atau hydro coach dari kompetitor nih. Dari segi aksesibilitas itu berat, wajib download dan install di Play Store atau di Store. Sedangkan punya kami ini bisa diakses di website. Dari segi privasi, server side, data sering dikoleksi untuk iklan. Nah, sedangkan punya kami milik user sepenuhnya. Jadi kami tidak ada ikut campur tangan untuk data dari punya user. Dari segi pendekatan, water drink reminder seringkali targetnya generik 2 liter untuk semua. Sedangkan kami memakai sistem kalkulasi. Jadi kan tiap orang punya problem dan masalah berbeda-beda. Jadi kami menyesuaikan itu. Dari UI UX, dari kompetitif itu sering terganggu iklan atau banner atau pop up. Sedangkan punya kami tidak memiliki iklan. Oke. Demikian saya Ahmad Sanusi. Lanjut ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus selaku anggota dari kelompok HydroTrack. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis ASDLC, yaitu bagian perencanaan. Pada slide ini kami membahas tentang analisis SDLC pada tahap pertama. Tahap ini bertujuan untuk menentukan kriteria keberhasilan sistem serta mengidentifikasi risiko utama sejak awal pengembangan. HydroTrack dirancang untuk penggunaan mobilitas tinggi sehingga aplikasi ini dianggap berhasil apabila pengguna dapat mengisi profil fisik seperti berat badan dan tingkat aktivitas untuk memperoleh target hidrasi harian secara otomatis. Selain itu, pengguna juga harus dapat mencatat konsumsi air dan memantau progres hidrasi harian melalui dashboard. Karena aplikasi ini berbasis progresif web app, maka sistem harus tetap digunakan di berbagai perangkat baik dalam kondisi online maupun offline. Di sisi kanan slide ditunjukkan risiko utama yang kami identifikasi seperti kondisi internet yang tidak stabil, kompleksitas notifikasi browser, dan keterbatasan waktu pengembangan. Untuk mitigasinya, kami menerapkan service worker index database, menggunakan web push API, VAPID, serta memfokuskan pengembangan pada fitur prioritas atau P0. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kami memasukkan tahap analisis kebutuhan dan desain sistem. Pada bagian kiri bawah ditampilkan fitur prioritas atau P0 function requirement. Fitur pertama adalah profile setup, di mana pengguna mengisi data fisik untuk mendapatkan target hidrasi bersifat personal. Fitur kedua adalah consumption log, yaitu pencatatan konsumsi air beserta timestamp untuk pelacakan progres. Dan ketiga adalah reminder
notification yang berfungsi mengingatkan pengguna untuk meminum air berdasarkan interval waktu tertentu. Diagram di bagian atas slide menunjukkan alur interaksi sistem. Data dari pengguna diproses oleh PWA, disimpan terlebih dahulu di indeks database saat offline dan disinkronkan ke backend API serta database server ketika koneksi internet tersedia kembali. Pada bagian kanan bawah ditampilkan desain sistem atau tech stack yang kami gunakan, yaitu front end berbasis PWA, back end menggunakan Node.js atau PHP serta database PostgreSQL atau MySQL di server dan indeks DB di sisi lokal. Arsitektur ini menerapkan pendekatan client server dengan konsep offline first yang menjadi fokus utama full stack developer. Baik, masuk ke bagian analisis SDLC, yaitu implementasi dan pengujian. Nah, di sini masuk ke tahap 4 dan 5, yaitu implementasi dan pengujian. Maka di sini untuk bagian strategi pengujian, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah unit atau integration, yaitu cek tiap fitur kecil secara manual. Lalu ke user acceptance, yaitu coba aplikasi bersama tim dan minta feedback dari kelompok lain. Lalu yang ketiga adalah critical path test case, yaitu untuk menguji fitur-fitur seperti login dan fitur track air. Maka masuk ke bagian Git workflow. Nah, untuk di bagian Git workflow ini ada yang namanya branch, yaitu branch utama atau main dan branch khusus. Lalu yang kedua adalah commit. Commit adalah memberi beberapa label untuk perubahan di bagian Git-nya. Baik, masuk ke analisis SDLC, deployment, dan potensi komersial. Nah, baik, lalu masuk ke tahap 6, deployment, yaitu strategi. Contohnya itu seperti hosting di platform seperti Vercel, Netlify, atau Firebase. Lalu bisa juga memakai domain default seperti name project Vercel.app atau custom domain atau membuat domain sendiri. Lalu setelah dirilis, kami tetap melakukan maintenance untuk memperbaiki bug dari feedback user. Lalu untuk bisnis model Canvas, yaitu seperti customer, untuk siapa target pengguna aplikasinya, lalu value proposition atau keunikan aplikasi, revenue stream atau cara aplikasi bisa menghasilkan seperti premium, subscription, iklan, dan lain-lain. Lalu untuk cost, itu biaya operasional, bisa dari 0 sampai 50.000 per bulan. Nah, lalu masuk ke rencana pemasaran, yaitu di fase 1, yaitu soft launch atau pre-order. Di sini bisa didemonstrasikan ke kelas dan dosen, atau bisa juga share ke grup WhatsApp angkatan. Lalu yang kedua adalah Phase 2 atau opsional, yaitu promosi di Instagram ke TikTok, coba dipakai oleh UMKM kampus sebagai pilot user dan kumpulan feedback lewat Google Form. Dan begitu. Baik, kita masuk ke manajemen tim. Beralih ke aspek manajerial, pengembangan Hydrotrack dibagi berdasarkan spesialisasi teknis. Di sini ada Ahsan sebagai project manager yang mengatur perencanaan fitur dan juga strategi bisnis. Lalu ada saya sendiri dan juga Firdaus sebagai developer, yaitu yang mengurus arsitektur sistem, logika React, dan juga integrasi API. Dan yang terakhir ada teman kami yaitu Rahman sebagai desainer, yaitu yang mengurus UI dan UX design dan styling Tailwind. Secara etika kami juga menerapkan prinsip privacy by design. Data kesehatan pengguna diproses secara lokal atau client-side storage untuk menjamin privasi, dan juga kami menggunakan standar aksesibilitas dari Redux UI agar aplikasi inklusif bagi berbagai kalangan pengguna. Lalu yang terakhir, di sini penutup, refleksi dan tantangan dari tim kami adalah adaptasi teknologi baru yaitu Vite dan Redux UI dan integrasi komponen headless
plus dengan styling custom Tailwind. Dan juga kami memahami secara mendalam tentang arsitektur modern web app dan pentingnya type safety dalam pengembangan perangkat lunak skala besar. Kami berkomitmen untuk menyempurnakan fitur user profile app ini menjadi sistem HydroTrack yang utuh, memastikan kode tetap bersih, terdokumentasi, dan bebas bug sebelum rilis final. Di sini kami sudah menyediakan link project kami. Kami menggunakan Figma site dan juga untuk dokumentasinya kami menggunakan GitHub. Di sini ada satu kalimat dari tokoh terdahulu, yaitu water is the driving force of all nature, yang mana ini dikatakan oleh Leonardo da Vinci, yang artinya air adalah kekuatan pendorong bagi segala alam. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.